Jadi untuk pertanyaan nanti cukup dibuat di WA grup aja ya. Karena ini Ibu belum bisa mendengar, mungkin headset Ibu yang bermasalah atau kabel atau apa ya. Feedback dari kalian tidak terdengar, yang penting suara Ibu udah terdengar ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau apapun nanti bisa dibuat di WA grup aja. Jadi kita diskusinya di WA grup aja ya. Oke, baik. Untuk hari ini hukum penologi ya. Jadi kita akan ada dua kali pertemuan ya di dalam mata kuliah hari ini. Pertemuan pertama mungkin Ibu akan menjelaskan tentang definisi ya tentang ruang lingkup daripada mata kuliah yang kita bahas. Kemudian untuk pertemuan kedua nanti Ibu akan bagi materi ya, materi tugas kelompok yang nanti bisa eh, kalian share ya sama teman-teman. Jadi nanti pertemuan kedua itu materi-materi tugas kelompok untuk bahan presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan awal Ibu bahas tentang sedikit materi, pertemuan kedua itu tentang pembagian materi untuk tugas kelompok. Karena ini kita belum tahu ya berapa jumlah mahasiswa ya. Yang penting kalian buat saja satu kelompok itu 5 4 orang ya. 5 atau 4 orang bentuk. Nanti mana yang mungkin ya pertemuan keduanya hari ini ya setelah ini nanti Ibu akan buat Zoom yang kedua, Ibu share di link Zoom. Nah, itu untuk pembagian materi untuk tugas kelompok ya. Jadi hari ini kita ada dua kali Zoom. Untuk di kelas hukum ekstradisi nanti selanjutnya juga gitu. Jadi dua kali Zoom. Jadi untuk Selasa depan kita nggak usah Zoom lagi ya. Jadi untuk minggu ini satu kali pertemuan, untuk minggu depan Ibu rapel aja. Karena kita mau lebaran ya kan, hari Rabu kemungkinan sudah lebaran, jadi tidak usah ada Zoom lagi di minggu depan gitu ya. Oke. Nah, untuk perkuliahan pertama ya terkait dengan hukum penologi ini, mungkin kalian masih belum terlalu paham ya. Tapi kalau kalian lihat-lihat literasi, lihat di internet ya, browsing-browsing apa itu hukum penologi, paling nggak udah ada sedikit gambaran ya. Dan jangan lupa seperti Ibu sampaikan di awal perkuliahan, itu harus ada yang namanya buku ya. Jadi Bu Ara bukunya untuk dibeli, buku hukum penologi dan masyarakat ya. Jadi gunanya buku itu memang untuk sebagai bahan literasi kalian. Ya. Di samping buku juga kalian bisa banyak membaca mata kuliah yang ada itu di internet ya. Nah kalau kita lihat apa sih arti daripada penologi itu sendiri ya, hukum penologi ini. Jadi kalau hukum penologi ini, kalau kalian lihat dalam artian ya, bisa dilihat dalam artian yaitu penologi berasal dari kata penos dan logos ya. Jadi penos dan logos. Penos itu diartikan sebagai ilmu ya. Dan penologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah ya penologi penos dan logos. Penos itu adalah ilmu dan logos itu adalah kejahatan. Jadi penologi ini adalah ilmu tentang kejahatan. Jadi sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya, maka ada beberapa definisi ya atau artian dari apa itu penologi ya. Kalau kita lihat dari pendapat beberapa para ahli ya yang mengatakan bahwa penologi itu adalah suatu studi mengenai reformasi dan rehabilitasi mengenai penjahat dan pengelolaan penjara. Jadi dia sebenarnya kalau kalian pernah dengan hukum penitensir ya, hukum penjara, hukum penitensir. Kalau Ibu dulu waktu S1 belajarnya itu tentang hukum penitensir. Nah, di kalian ini Ibu lihat belajarnya tentang hukum penologi pemasyarakatan.
Jadi hukum penitensier itu hampir-hampir mirip. Dia itu adalah hukum yang belajar tentang bagaimana proses pengelolaan atau bagaimana hukum penjara. Ya, kalau penologi itu dia berkaitan dengan mengenai penjahat dan pengelolaan penjara. Ya, kalau hukum penitensier itu dia lebih kepada bagaimana pengelolaan penjaranya. Ya. Jadi di sini mungkin untuk hukum penologi dan pemasyarakatan ini dia lebih luas cakupannya ya. Jadi penologi itu mempelajari tentang penjahat ya atau sebuah kejahatan dan pemasyarakatan itu bisa dikatakan sebagai lembaga pemasyarakatan lapas ya atau pembinaan dalam proses pembinaan penjahat di penjara ya. Nah, kemudian definisi lain dari kata penologi ini adalah ilmu pengetahuan yang penting yang berkenaan dengan pembinaan pelanggar hukum. Jadi dia memang mirip-mirip seperti hukum penitensier yang Ibu katakan tadi, hukum penjara. Nah, kalau dia di dalam undang-undang kita sendiri ada undang-undang lembaga pemasyarakatan. Ibu lupa nomor berapa, nanti boleh kalian cari di internet ya. Nah, undang-undang itu, bentar Ibu cari ya, undang-undang pemasyarakatan nomor berapa? Pemasyarakatan. Oh, nomor 22 tahun 2022. Ya, jadi undang-undang pemasyarakatan itu undang-undang nomor 22 tahun 2022. Jadi 2 tahun terbaru nih yang apa ya? Yang baru nih Bu lihat di internet ya. Jadi itu tentang pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan. Nah, di dalam penologi juga akan kita pelajari nanti ini terkait dengan Undang-Undang 22 tahun 2022 ini ya, Undang-Undang Pemasyarakatan. Maka boleh dari sekarang kalian bisa download ya undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ya tentang pemasyarakatan, boleh di-download dan boleh dibaca. Karena kemungkinan pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas ini gitu ya, tentang Undang-Undang Pemasyarakatan. Ya, jadi itu sekilas tentang dasar hukum ya. Kemudian pengertian lain dari penologi itu ya kalau dia ditelusuri dari istilah kata ya penal berasal dari bahasa Prancis yang artinya pidana. Kemudian logos itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tentang pidana atau tentang penjara atau tentang menjatuhkan hukuman. Jadi secara harfiah penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang penal atau tentang pidana ya, atau tentang sesuatu yang berkaitan dengan penghukuman. Pidana itu kan penghukuman ya. Nah, di dalam penologi ini juga dia memiliki beberapa kedudukan ya atau kita katakan sebagai rujukan atau yang berkaitan ya, yang berkaitan dengan penologi. Di sini penologi ini posisinya atau kedudukannya di dalam ilmu hukum itu disebut sebagai ilmu normatif yang dia itu law in the book atau dogmatik hukum yaitu hukum yang dipelajari sebagai norma kaidah dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kedudukan penologi di dalam hukum kita itu dia law in book ya atau hukum yang ada di buku karena dia berdasarkan norma, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagainya ya. Jadi dia bersifat dogmatik atau ilmu normatif, itu kedudukan penologi. Kemudian penologi ini juga memiliki kedudukan sebagai hukum empiris, yaitu hukum dalam kenyataan di masyarakat atau law in action, di mana di dalam law in action ini dia disebut di dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, kriminologi hukum, dan viktimologi hukum. Jadi sebenarnya ya mata kuliah penologi ini berat kalian pelajari kalau masih duduk di S1. Sebenarnya ini memang mata pelajaran untuk mahasiswa S2. Tetapi saat ini kurikulum terbaru hukum penologi yang mungkin kalau dulu Ibu hukum penitensier itu ya
sudah dipelajari di ranah S1 ya. Maka dari itu Ibu harap mahasiswa Ibu untuk bisa membaca, jadi nggak bingung. Kalau Ibu bilang tadi apa itu law in book Bu, law in action, mungkin kalian belum belum sering mendengar ya. Kalau dia law in book itu dia hukum yang dia itu berdasarkan norma-norma saja, turun undang-undang dogmatik gitu. Dia normatif, dia asas-asas yang ada di dalam aturan yang tertulis. Ya, itulah kedudukan hukum penologi ini. Dan dia juga memiliki kedudukan secara hukum empiris atau law in action. Law in action-nya di mana? Karena penologi ini merupakan hukum yang dia itu memuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan mengenai sanksi hukum pidana. Ya. Jadi dia berkaitan dengan pastinya lah kriminologi, ya, viktimologi, psikologi, ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan law in action, ya. Khususnya juga hukum di dalam pengelolaan penjara tadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi ya secara sederhana ya, daripada kalian bingung-bingung, hukum penologi dan pemasyarakatan ini ya, yaitu merupakan hukum yang berkaitan dengan bagaimana negara atau bagaimana hukum itu sendiri ya mengelola yang namanya penjahat, mengelola yang namanya lembaga pemasyarakatan, dan mengelola yang namanya bagaimana kebijakan atau formulasi terhadap sanksi hukum pidana dalam sebuah peraturan. Ya. Jadi itu dia ya. Hukum penologi itu mengelola penjara, mengelola penjahat, kejahatan, ya. Dan dia juga memberikan yang namanya formulasi kebijakan hukum pidana di dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ada. Itulah dia hukum penologi. Ya. Nah, untuk dasar hukumnya sekali lagi Ibu sampaikan untuk membaca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tadi tentang lembaga pemasyarakatan ya, undang-undang terbaru. Itu dibaca, kenapa? Karena itu juga menjadi dasar daripada perkuliahan kita ke depan dan itu juga menjadi dasar dari mata kuliah Hukum Penologi dan Pemasyarakatan ini. Itu ya. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit tentang apa sih objek ya? Apa sih yang akan dipelajari di dalam penologi ini? Ya. Jadi objek dalam penologi itu dia ada 3 ya. Yang pertama adalah pelanggar hukum. Ya, pelanggar hukum ini berarti si terpidana, ya orang yang melakukan kejahatan. Ya, itu objek penologi, yaitu pelanggar hukum. Kemudian narapidana. Oh, berarti pelanggar hukum ini, sorry, dia subjeknya ya, artinya normanya dulu. Kemudian narapidananya, kemudian residivis, ya. Jadi residivis sudah pada tahu ya apa itu residivis ya. Nah, residivis itu adalah orang yang melakukan kejahatan berulang-ulang kali. Jadi dia mungkin sudah masuk penjara itu lebih dari 1 kali, itu disebut dengan residivis ya. Jadi objek daripada penologi, pelanggar hukum, narapidana, dan residivis. Ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas sedikit karena ini penologi ya. Penologi ini berkaitan dengan pengelolaan penjara, pengelolaan kejahatan ya. Kita akan bahas sedikit tentang teori. Abang ini Pak, tentang teori pemidanaan ya. Teori pemidanaan ya, teori tujuan pemidanaan. Yang pertama itu ada teori retributif, kemudian yang kedua ada teori teleologis, kemudian ada teori retributif teologis, dan yang keempat itu ada teori restoratif justice ya. Nah, jadi dalam pemidanaan itu dia ada beberapa teori atau beberapa tujuan ya, tujuan dalam hal pemidanaan atau pemberian sanksi. Yang pertama tadi retributif,
Yang kedua adalah teori teleologis, yang ketiga adalah retributif teleologis, dan yang keempat adalah teori restoratif justice. Ya. Mungkin itu dulu ya dari Ibu ya untuk hari ini karena mungkin puasa ya agak capek juga Ibu. Ini kita bakal 4 kali Zoom ya hari ini. Itu dulu dari Ibu mungkin terakhir adalah teori pemidanaan. Nanti akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya mungkin ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya untuk penologi. Nah, setelah ini nanti akan Ibu buat Zoom dan Zoom-nya itu berkaitan dengan pembagian materi untuk tugas kelompok ya. Jadi nanti link Zoom-nya akan Ibu kirim lagi ke WA Group mungkin 5 menit setelah Ibu tutup Zoom ini ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dibuat saja di grup WA kita ya, karena Ibu tidak bisa mendengar feedback kalian karena permasalahan headset mungkin ya. Mau ganti headset baru mungkin Ibu ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.